Kembali disergap pemirsa 2 hari usai melahirkan anak keempat, seorang wanita tewas mendadak di kamar kontrakannya di Senen, Jakarta Pusat. Jenazah korban dievakuasi tim medis memakai alat pelindung diri karena hasil swabnya sebelum persalinan ternyata positif COVID-19. Petugas memakai alat pelindung diri saat mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas mendadak di kamar kontrakannya di Jalan Sentiong, Kramat Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya wanita 40 tahun ini melahirkan anak keempatnya di Puskesmas Kecamatan Senen 2 hari lalu. Saat itu sebelum persalinan, korban diharuskan tes swab lebih dulu. Namun hasilnya baru diketahui bahwa korban positif COVID-19 pada saat korban meninggal. Proses evakuasi dilakukan sesuai protokol kesehatan. Diduganya terdeteksi COVID ya, Bu ya? COVID. Ya tadi kan permasalahannya cuma habis lahir, saya tahunya ya habis melahirkan langsung katanya dipasang spiral langsung. Oh gitu. Sudah dilakukan swab oleh pihak Puskesmas Kecamatan Senen dan yang bersangkutan hasilnya meninggal dunia dan hasil terpilih positif. Usai dievakuasi, jasad korban dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Lebih lanjut, petugas akan melakukan tes swab pada keluarga korban serta melakukan sterilisasi disinfektan di tempat tinggal korban dan lingkungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah warung sembako di Ciledug, Kota Tangerang, Banten jadi sasaran pencuri tabung gas 3 kg. Aksi kedua pelaku yang berboncengan motor terekam CCTV. Dua pencuri mendatangi sebuah warung sembako di kawasan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Satu pelaku berpura-pura akan membeli. Dengan cepat, pelaku segera mengambil tabung gas 3 kg dan kabur bersama teman yang sudah menunggu di atas motor. Aksi pencurian terjadi saat sepi dan pemilik warung sedang menerima tamu di rumah. Yang berhenti naik motor 2 orang. Terus pas kita mau samperin, tiba-tiba kabur. Pas kita cek, totalnya gas di bawah. Emang di sini sih sering kehilangan gas. Aksi pencurian tabung gas marak terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, tembakau sintetis di Cimahi, Jawa Barat diproduksi di sebuah kamar kos. Pelaku merupakan mahasiswa dan sudah 2 bulan memproduksi dengan penghasilan puluhan juta rupiah. Sejumlah ganja sintetis siap edar ditemukan polisi saat menggerebek sebuah kamar kontrakan kawasan Padalarang, Bandung Barat. 2 penghuninya ternyata masih berstatus mahasiswa di Kota Bandung. Pelaku yang awalnya mengelak akhirnya mengakui sebagai peracik ganja sintetis. Kamu sudah berapa lama? Baru bang. Baru berapa lama? Baru sekitar 2 bulan bang. Sekali turun berapa? Kurang. Enggak tentu karena 10 bang. Ini sabar aja deh. Cuma segini lagi bang. Di mana? Itu bang tinggal. Keberadaan kamar kos sebagai tempat produksi narkoba terungkap setelah polisi mengaku akan membeli ganja sintetis. Sementara omset dari produksi ganja sintetis ini mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sebaiknya selalu waspada bagi pemilik kontrakan untuk selalu mengawasi kegiatan penyewanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek dan anaknya di Denpasar, Bali dibebaskan dari jerat hukum setelah gugatan menggunakan surat palsu pada kasus warisan ditolak pengadilan. Pada putusan sela, hakim menyatakan dakwaan JPU dinilai cacat hukum dan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali membebaskan Nik Ketut Reji dan anaknya Wayan Karma dari dakwaan jaksa penuntut umum. Pada putusan selanya, hakim menyampaikan terdakwa Nik Ketut Reji tidak bisa baca tulis dan kasusnya perdata. Tak hanya itu,
pelapor dan terlapor masih tersangkut perkara warisan yang harus diputus lebih dulu. Akibat putusan ini, hakim memerintahkan berkas perkara dikembalikan ke JPU. Perkara ini murni perkara perdata karena ada pertentangan hak. Jadi kedua-duanya pelapor mengakui memiliki silsilah, yang bersangkutan juga mengakui memiliki silsilah. Nah kemudian harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Bapak-bapak untuk yang belum kerja, yang jelas demen perasaannya. Sebelumnya, Nike Tuturji 85 tahun dan anaknya Wayan Karma diajukan ke persidangan atas dakwaan dugaan menggunakan surat palsu pada kasus warisan keluarga besar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.